Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hakim Pratama di Lukman Hakim Pratama Channel. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai alat berat, yaitu lanjutan yang kemarin ya. Kita kemarin sudah belajar main pump. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit materi baru, yaitu cara kerja dari LS valve pada PC200 strip 8 ya. Nah, pertama yang kita harus pahami adalah lokasinya dulu ya, lokasinya. Pada PC 208 terdapat dua LS valve ya, dimana LS valve ini ada yang sebelah kiri ini satu ya, ada juga yang sebelah kanannya ya. Lokasinya ini kalau dilihat dari pompanya itu ada di sebelah kanan pompa ya, lokasi dari LS valve. Oke, berikutnya pengertian dan fungsi dari LS valve. Nah, jadi LS itu adalah singkatan dari load sensing ya, dimana LS valve ini digunakan pada PC208 dengan fungsi mendeteksi beban kerja untuk mengatur sudut pompa. Nah, jadi mendeteksi beban kerja dalam rangka untuk mengatur sudut pompa ya. Beban kerjanya berat, maka sudut pompanya harus diatur supaya ke posisi maksimal ya, supaya kerjanya maksimal. Beban kerjanya ringan, nah maka juga sudut pompanya diatur ke sudut yang minimum agar tidak berlebihan ataupun menyebabkan bahan bakar menjadi boros ya. Nah, valve ini akan mengatur discharge pompa. Discharge itu artinya keluaran pompa ya. Sesuai dengan tekanan diferensial atau istilahnya namanya delta PLS, di mana delta PLS itu adalah PP dikurang LS. Nah, nanti sini akan saya jelaskan lagi di next slide ya. Jadi differential pressure itu merupakan perbedaan antara tekanan pompa utama dan output pressure control valve atau yang tadi yang kita sebut dengan PLS. Nah, itu fungsinya dari LS valve. Nah, pengertian dari LS valve itu sendiri adalah LS atau load sensing itu istilah yang sering digunakan pada unit Komatsu, khususnya pada hydraulic system, dengan cara kerja memberikan feedback tekanan ke komponen lain saat komponen utama digerakkan ya. Dia memberikan feedback ke komponen utama sebenarnya ya, agar komponen utama tadi memahami feedback dari komponen yang lainnya. Nah, karena load sensing yang dikirimkan ke komponen lain berupa tekanan hidrolik ya, maka disebut dengan PLS, sama seperti tadi ya, yang di ini sama juga PLS. Oke, next. Nah, kita bahas differential pressure tadi ya. Differential pressure itu adalah delta PLS ya, dimana PP dikurang PLS. PP adalah main pump pressure ya. PLS adalah control valve outlet pressure ya, atau kita bisa baca di sini main pump pressure atau PP itu berwarna merah. Nah, atau tekanan dari hidrolik pump. Ini hidrolik pump ya. Dia menekan ke sana, menekan ke sini juga yang warna merah ini. Nah, tekanan dari hidrolik pump ini atau main pump itu namanya PP ya. Selanjutnya ada namanya PLS atau control valve outlet pressure, berwarna kuning ya. Nah, tekanan oli setelah dari control valve. Nah, ini control valve. Oli yang warna kuning ini yang digunakan untuk mengatur komponen utama ya, yang seperti saya sampaikan load sensing tadi ya, LS tadi ya. Jadi ini adalah LS-nya, LS pressure ya, atau PLS tadilah ya. Oke, berikutnya pengontrolan discharge pompa itu diatur berdasarkan differential pressure. Perhatikan, pengontrolan discharge pompa itu diatur berdasarkan differential pressure, atau keluaran pompa itu diatur berdasarkan differential pressure
Nah, jika PLS-nya itu berada di 0 sampai 22 nilainya, maka discharge pompa akan meningkat. Jika PLS-nya berada dari 22 dan 30 sampai 30, maka discharge pompa akan menurun. Nah, ini akan saya jelaskan lagi di next slide ya, di slide berikutnya. Oke. Berikutnya adalah pengontrolan LS valve. Nah, perhatikan, selain menggunakan tekanan hidrolik dari pump pressure yang tadi kita bahas ya, pergerakan LS valve itu dibantu secara elektrikal menggunakan yang namanya LS EPC solenoid. Ya, ini LS EPC ya. Nah, LS EPC solenoid ini bekerja berdasarkan arus yang dikirimkan oleh controller atau SM tadi. Nah, output pressure-nya itu disebut dengan PSIG. Ya, nantinya PSIG ini akan mengalirkan oli menuju ke LS valve juga. Ya, mengalirkan menuju ke LS valve juga. Oke, kita next. Nah, kita bahas dulu portnya pada LS valve ya. LS valve port itu tadi ada yang namanya LS EPC, namanya PSIG ya. Itu di sini ya. Selanjutnya ada pump pressure atau PP, itu masuknya di sini. Ada LS control pressure ya, piston large end-nya atau PLP ya. Sini masuk di sini. Terus ada PC valve input port. Nah, ini PC valve. Ini kita tidak bahas yang ini dulu ya. Terus ada LS pressure atau PLS tadi masuknya lewat sini. Terus pump pressure juga masuknya lewat sini ya. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengatur discharge pompa itu ada dua ya, ada meningkatkan dan menurunkan. Nah, pada kasus ini kita akan bahas increase pump discharge atau discharge pompa meningkat ya. Kita juga akan bahas nanti differential pressure di sini ya. Kita akan bahas juga. Nah, discharge pompa meningkat itu adalah kondisi di mana operator menggerakkan attachment sehingga LS pressure akan diteruskan ke LS valve. Jadi kalau pompa meningkat itu pada saat operator menggerakkan attachment ya. Attachment bergerak, maka LS pressure akan diteruskan ke LS valve. Nah ya, pump pressure akan selalu bertindak berdasarkan LS valve. Nah, jadi ketika LS valve diteruskan ke LS pressure maksud saya diteruskan ke LS valve dan dibantu tekanan spring, maka spool akan mengatasi tekanan dari pump pressure sehingga mendorong LS spool ke kiri. Nih ya, LS spool bergerak ke kiri meningkatkan discharge pompa. Nah, sebagai contoh seperti ini. PP pump pressure ya, masuk lewat sini sebesar 180 kilo. Ya. Selanjutnya PLS itu 170, masuk lewat sini. Ya. Nah, 180 dikurang 170 adalah 10 kilo. Delta PLS sama dengan 10 kilo. Ya, ingat PLS kalau nilainya 0 sampai 22 dia akan meningkat. Atau di sini kurang dari 22 kilo, discharge pompa akan meningkat. Nah, ini hasilnya adalah 10 kilo, maka discharge pompa akan meningkat. Ya, ini prinsipnya ketika pompa itu meningkat. Ya. Berikutnya adalah discharge pompa decrease atau menurun ya. Nah, discharge pompa menurun itu adalah kondisi di mana ketika operator mengurangi gerakan attachment atau berhenti bekerja, maka LS pressure akan menurun pada LS valve. Pump pressure akan selalu bertindak berdasarkan LS valve ya. Nah, kondisinya adalah ketika LS pressure menurun. Nah, ini menurun LS pressure-nya, maka pump pressure akan mampu melawan gaya spring. Nih, pump pressure-nya akan mampu melawan gaya spring.
Selanjutnya LS palep dan tekanan spring tadi akan dilawan oleh ini ya. Selanjutnya LS pull akan terdorong ke kanan seret di sini ya, sehingga pompa akan decrease discharge-nya atau discharge pompa akan menurun, suplai pompa akan menurun ya. Sebagai contoh seperti ini, PP-nya 180. Nah, PP 180 masuk lewat sini, PP 180. Nah, PLS-nya 150 masuk lewat sini. Nah, 180 dikurang 150 hasilnya adalah 30 kilo. Kembali lagi ke prinsip dasar differential pressure. Jika lebih dari 22 kilo, discharge pompa akan turun. Nah, kalau discharge pompa turun, maka suplai pompa ke sistem juga akan sedikit. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba mengetahui, belajar lagi masalah cara kerjanya. Nah, sebelum belajar cara kerja, sekali lagi kita harus memahami dan memperhatikan secara bagian-bagian dari diagram cara kerja LS palep di samping ya. Jadi kita lihat dulu, ini ada namanya main pump atau hydraulic pump itu sendiri ya. Nah, hydraulic pump ini menghasilkan pressure yang namanya pump pressure atau PP ya, atau yang berwarna merah ini. Berikutnya ada control valve, di mana control valve ini memiliki aliran yang berwarna kuning atau orange nih ya, sedikit agak orange kuning-kuning gitu. Tekanannya itu disebut dengan LS pressure atau PLS ya, LS pressure atau PLS. Selanjutnya ada LS palep dan PC palep. Nah, nanti kita bahas lagi ini yang PC palep, kita bahas dulu yang LS palep. Selanjutnya ada lagi yang namanya servo piston ya. Servo piston ini servo piston. Terus ada min dan max. Kalau sudutnya ini arahnya ke kanan, maka sudut pompa maksimal. Kalau arahnya ke kiri, sudut pompa akan minimal ya. Kita bahas. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah discharge pompa meningkat. Nah ya, perhatikan di sini sudah saya siapkan kalimat yang mudah untuk dipahami. Silakan pahami sendiri. Pause videonya ya kalau tidak paham. Saya akan menjelaskan cara kerja LS palep discharge pompa meningkat ya. Ketika operator menggerakkan attachment, nah berarti control valve digerakkan. Nih, control valve digerakkan. LS pressure akan diteruskan ke LS palep. Perhatikan jalur warna kuning ini. Jadi LS pressure akan diteruskan ke LS palep. Nah, di sini ya. Spool LS palep akan bergeser ke arah kiri akibat dari tekanan LS pressure. Nah, ini spool LS palep bergerak ke kiri seperti digambar seperti ini. Ya. Nah, ketika dia bergeser ke kiri, mengakibatkan oli yang ada di si servo piston ini ya, big area, pada sisi big area itu akan didrain ke tangki. Nah, ke sini ya. Paham ya? Nah, pada saat engine hidup juga operator menggerakkan attachment, pompa ini juga akan menghasilkan pressure. Nah, pressure itu disebut dengan PP. PP-nya ini akan mengarahkan oli menuju ke servo piston. Ya. Nah, di sini spring akan mendorong servo piston ke arah kanan. Nih, servo piston bergerak ke kanan. Kenapa bisa bergerak ke kanan? Karena tekanan oli yang sini kosong ya. Sudah di-drain ke tangki, sehingga dia akan bergerak ke kanan. Nah, ketika servo piston bergerak ke kanan, maka sudut pompa akan diubah ke sudut maksimum atau maksimal ya. Nah, inilah yang mengakibatkan unit ekskavator mampu bergerak secara gesit ya. Jadi kalau pernah teman-teman naik ekskavator PC 208 gitu ya, pada saat pompa itu digerakkan, pada saat
attachment digerakkan, maka discharge pompa juga akan meningkat, di mana suplai bahan bakar masuk, pompa berputar cepat, engine sedikit agak ngegas ya bahasanya seperti itu. Nah, inilah akibat perubahan sudut dari main pump menjadi sudut yang maksimal ya. Nah, teman-teman bisa baca lagi di sini, silakan baca saja. Ini saya buat seringkas mungkin supaya mudah dipahamin. Ini adalah posisi di mana discharge pompa meningkat. Nah, discharge pompa meningkat itu ketika operator bergerak atau menggerakkan attachment ya. Oke, next adalah posisi di mana discharge pompa menurun. Nah, discharge pompa menurun ini adalah kondisi ketika operator mengurangi gerakan attachment atau berhenti bekerja ya. Nah, kita bahas saja langsung. Ketika operator mengurangi gerakan attachment atau berhenti bekerja, maka LS pressure akan turun pada LS valve. Ingat, tadi pada saat engine hidup, operator menggerakkan counter valve, sekarang nggak lagi menggerakkan counter valve, attachment tidak bergerak, tidak ada oli yang masuk ke sini toh. Nah, pekerjaan menurun atau berhenti, tidak ada oli yang masuk ke sini, maka LS valve akan menurun. Ya, LS valve akan menurun. Nah, tetapi main pump tetap hidup. Main pump tetap hidup. Ya. Pompa akan mengalirkan tekanan oli menuju ke LS valve. Ya, LS valve bagian sini dan bagian sini. Nah, sehingga membuat spool LS valve bergerak ke kanan. Tadinya ini yang kotak ini ya, itu berada di sini atau sama seperti ini, dia bergeser ke kanan, plak seperti ini. Nah, tekanan oli itu masuk lewat sini juga ya, masuk lewat sini menuju ke sisi big area pada servo piston. Nah, mengakibatkan tekanan oli yang ada di servo piston pada sisi big area akan meningkat. Nih, sisi area sini akan meningkat ya. Sehingga spring yang ada di sini itu akan kalah melawan pistonnya. Kenapa kalah? Karena tekanan sini terlalu besar. Sehingga springnya kalah. Atau spring tidak mampu melawan tekanan yang ada di servo piston. Ya. Nah, sehingga membuat servo piston akan bergerak ke kiri. Nah, ketika servo piston bergerak ke kiri, maka sudut akan menjadi minimum. Nah, sudut minimum discharge pompa akan turun. Sehingga pada saat operator tidak menggerakkan attachment atau berhenti bekerja, suplai pompa juga tidak besar. Sehingga mengurangi daya konsumsi bahan bakar dan bisa menghemat bahan bakar itu sendiri. Jadi, kalau misalkan pada saat teman-teman naik unit ekskavator 208 itu, kalau sudah selesai bekerja, attachment tidak digerakkan, maka secara otomatis si supply pump ini, main pump ini discharge-nya akan turun atau suara engine-nya sedikit akan turun ya. Misalkan pada saat gerakan attachment boom, ceng, bahan bakar masuk ke dalam engine banyak, tekanan discharge pompa semakin tinggi pada saat digerakkan. Nah, tetapi pada saat diturunkan atau tidak digerakkan attachmentnya, maka discharge pompa juga akan turun. Ketika discharge pompa turun, maka bahan bakar atau suara engine juga akan turun. Yang tadinya seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari LS valve. Prinsipnya ada dua, yaitu ketika discharge pompa meningkat dan menurun, itu aja sih ya. Tujuannya meningkat discharge pompa supaya pergerakan dari attachment itu lebih cepat, dan tujuan diturunkan discharge pompa supaya bahan bakar lebih hemat ya. Jika teman-teman tidak paham, silakan bisa dibaca saja blog tulisan yang sudah saya buatkan di sini. Ada yang discharge pompa menurun dan juga discharge pompa meningkat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus dukung channel ini dalam rangka untuk belajar tentang alat berat ya. Semoga channel ini bermanfaat.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.